Halo Atria, saya Juvenius Martin dan hari ini kita akan membahas soal UKM PPDI mingguan. Soal hari ini adalah seorang wanita berusia 23 tahun datang ke klinik dengan keluhan mata kiri merah dan terasa mengganjal selama 3 hari. Keluhan disertai dengan cairan lengket yang membuat matanya sulit dibuka setiap pagi hari. Pemeriksaan fisik menunjukkan edema palpebra kiri, injeksi konjungtiva pada mata kiri, disertai discharge purulen. Pemeriksaan lainnya dalam batas normal. Apakah farmakoterapi yang paling tepat pada kasus ini? A. Natamycin topikal. B. Air mata buatan. C. Erythromycin topikal. D. Ciprofloxacin topikal. Dan E. Prednisolone asetat topikal. Saya akan memberikan waktu untuk teman-teman selama beberapa detik untuk menentukan jawaban yang paling tepat. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Erythromycin topikal. Gambaran mata merah disertai dengan keluarnya cairan purulen dari mata mengarahkan kita ke kemungkinan konjungtivitis. Konjungtivitis adalah inflamasi pada konjungtiva yang paling sering disebabkan oleh 3 hal, bakteri, virus, dan alergi. Manifestasi klinis dari konjungtivitis dapat berbeda berdasarkan penyebab konjungtivitis tersebut. Namun, ada beberapa manifestasi klinis yang sama. Pertama, injeksi konjungtiva. Injeksi konjungtiva adalah kemerahan pada mata yang disebabkan oleh dilatasi pembuluh darah setempat. Kedua, keluarnya discharge dan krusta. Discharge ini nanti akan berbeda tergantung dari etiologi konjungtivitis dan dapat mengarahkan kita ke diagnosis etiologis. Yang ketiga, rasa mata mengganjal. Dan yang keempat adalah visus yang tidak memburuk. Pada kasus kita tidak ada gambaran visus, namun dituliskan pemeriksaan lainnya dalam batas normal, berarti kita akan menganggap bahwa visus pada kasus ini adalah visus yang normal. Ingat bahwa visus hanya akan dipengaruhi bila ada gangguan mata yang melibatkan media refraksi, yaitu kornea, kamera okuli anterior dan posterior, lensa, dan ruang vitreus humor. Gangguan visus juga tentunya terjadi bila ada gangguan pada retina. Namun, karena konjungtiva bukanlah termasuk struktur media refraksi maupun struktur pada retina, maka gangguan murni pada konjungtiva tidak akan menyebabkan gangguan visus. Setelah mempelajari manifestasi klinis umum dari konjungtivitis, ada baiknya kita juga mempelajari perbedaan konjungtivitis bakteri, konjungtivitis virus, dan konjungtivitis alergi. Perbedaan pertama terletak pada gejala dominan. Pada konjungtivitis bakteri, gejala yang dominan adalah rasa nyeri. Sedangkan pada konjungtivitis virus, gejala yang dominan adalah mata yang berair, atau yang sering disebut dengan epifora. Pada konjungtivitis alergi, gejala yang dominan adalah rasa gatal. Pada soal UKM PPD, soal yang pertama kali disebut keluhannya akan mengarahkan kita ke etiologinya. Yang kedua adalah lateralitas. Pada konjungtivitis bakteri, biasanya bersifat unilateral. Sedangkan pada konjungtivitis virus dan alergi, biasanya melibatkan kedua mata atau bersifat bilateral. Pembeda ketiga adalah discharge pada mata. Pada konjungtivitis bakteri, discharge biasanya bersifat purulen kental dan sangat lengket, seperti pada kasus kita. Pada discharge konjungtivitis virus, sifatnya biasanya serosa dan tidak berwarna. Pada konjungtivitis alergi, discharge juga bersifat serosa dan tidak berwarna.
Gejala tambahan pada konjungtivitis bakteri adalah dapat ditemukan papil. Pada konjungtivitis virus, gejala tambahan dapat berupa folikel, dan pada konjungtivitis alergi dapat ditemukan papil. Dengan melihat gejala cairan lengket yang membuat mata pasien sulit dibuka, maka kasus ini mengarahkan kita ke konjungtivitis bakteri. Konjungtivitis bakteri pada orang dewasa paling sering disebabkan oleh kuman Staphylococcus aureus dan Streptococcus pneumoniae. Pada pasien dengan konjungtivitis bakteri, terapi yang paling tepat adalah dengan memberikan obat tetes mata yang mengandung antibiotik terhadap bakteri gram positif, misalnya erythromycin topikal. Mari kita lihat pilihan-pilihan yang ada pada soal kita. Pilihan A, natamycin topikal. Natamycin topikal merupakan obat yang efektif untuk melawan infeksi jamur. Namun, infeksi jamur pada mata biasanya menyebabkan keratitis atau peradangan kornea, yang tentunya akan menyebabkan penurunan visus. Oleh sebab itu, pilihan A tidak tepat. Pilihan B, air mata buatan. Air mata buatan merupakan pelumas pada mata yang paling sering diberikan pada kasus keratokonjungtivitis Zika atau yang sering disebut dengan dry eye syndrome. Pada kasus dry eye syndrome, tidak ditemukan adanya discharge purulen yang keluar dari mata seperti pada kasus, sehingga pilihan air mata buatan juga tidak tepat. Pilihan D, ciprofloxacin topikal. Ciprofloxacin merupakan obat golongan fluoroquinolone yang efektif melawan infeksi bakteri gram negatif. Obat ini bukanlah obat lini pertama untuk terapi konjungtivitis bakteri pada orang dewasa, karena patogen yang paling sering pada orang dewasa adalah kuman gram positif, yaitu Staphylococcus dan Streptococcus, sehingga pilihan ciprofloxacin topikal juga tidak tepat. Pilihan E, prednisolon asetat. Prednisolon asetat adalah pilihan terapi untuk konjungtivitis alergi yang refrakter, biasanya konjungtivitis vernal. Pada kasus ini tidak didapatkan adanya riwayat alergi, ditambah lagi discharge pada kasus ini bersifat purulen dan bukan mukoid. Gejala gatal yang merupakan gejala dominan konjungtivitis alergi juga tidak ditemukan pada pasien ini, sehingga pilihan E juga bukanlah pilihan yang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah D, erythromycin topikal. Erythromycin efektif untuk kuman gram positif maupun gram negatif, sehingga erythromycin topikal merupakan antibiotik empiris pilihan pada pasien dengan konjungtivitis bakteri. Untuk merangkum, konjungtivitis bakteri pada orang dewasa paling sering disebabkan oleh kuman Staphylococcus aureus maupun Streptococcus pneumoniae. Manifestasi klinis pada konjungtivitis bakteri antara lain adalah rasa nyeri pada mata, sifat yang unilateral, dan adanya discharge purulen kental dan lengket. Terkadang ada gejala tambahan berupa papil. Terapi pilihan pada konjungtivitis bakteri adalah erythromycin topikal karena selain dapat melawan kuman gram positif, erythromycin juga dapat digunakan untuk melawan kuman gram negatif. Terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir pada episode Atriacast pada hari ini. Kami tunggu teman-teman di episode yang berikutnya.